Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan saya Kang Mamat di channel YouTube Mamat Collection. Yang mana pada pagi ini saya melanjutkan misi saya, yaitu belajar menjahit ya. Belajar menjahit, intinya sekarang belajar menjahit yang selanjutnya yaitu belajar menjahit bikin bobok ya, bikin bobok kantong, yang mana ini sangat penting. Bikin bobok ini sangat penting untuk semuanya, bagi yang udah bisa atau yang bagi pemula, terutama bagi pemula ya. Yang pertama-tama kita bikin mulut dulu ya. Ini bikin mulutnya seperti ini. Ini seperti ini, di sini ada kalau memang kalian nggak ada meteran, di sini ada tandanya yaitu 3/4 ya. 3/4, kita bikin 3/4 seperti ini. Nah, 3/4 3/4. Nah, di sini kalian bikin tanda ya. Tanda ini cukup, kita nggak usah pusing-pusing bikin tanda ini, cukup ini aja. Bikin tanda ini sebesar ini aja, sebesar mulut yang mau dibikin itu. Bikin tanda yang rata, terus dipendekin lagi, bikinnya segini, bikinnya sama rata aja dengan ini, sama dengan mulutnya. Jadi kita nggak usah segimana sih gitu. Ikuti aja mulutnya sebesar apa, samakan dengan mulut itu ya. Oke, selanjutnya kita jahit. Ini kalau mau ditandai juga boleh. Nah, seperti ini. Kita jahit dulu. Yang pertamanya itu kita jahit dulu mulutnya ya. Yang kedua nempel mulut ke badan. Ini bisa bobokan seperti ini, bisa blazer, bisa jas, bisa juga celana bagian belakang ya, seperti ini bobokannya. Makanya ini serbaguna, kalau udah bisa bobok seperti ini kegunaannya banyak ya, untuk beberapa diterapkan ke berbagai cara ya. Bisa. Kan udah ada tanda yang tadi. Nah, ini tanda yang tadi ini kalau kita memang nggak kelihatan, kita tandain lagi pakai patlot, pakai pensil ya. Nah, tandain pas dengan tanda yang tadi, jadi kita jelas. Ini harus diatret karena memang ujung ini harus bagus, harus jangan sampai lepas ya. Nah, selanjutnya kita begini. Sebenarnya bikin bobok itu hanya perlu beberapa menit saja sih, nggak perlu banyak berjam-jam. Mungkin bagi yang tidak tahu atau tidak bisa, ini bisa sejam lebih, atau juga dites di pabrik ini nggak selesai karena memang nggak tahu caranya. Makanya saya ajarkan ini yang terutama buat pemula ya. Pemula itu karena kalau melamar ke pabrik intinya suka di tes bobok ya. Ini yang dites bobok tuh kayak gini, seperti ini. Tes dulu bobok, kalau dites bobok oke langsung masuk kerja. Nah itu intinya. Makanya saya ingin mengajarkan itu supaya banyak orang yang bekerja ya, jangan jadi pengangguran, bingung cari kerja nggak diterima-terima itu gitu. Karena kalian dengan 3 jurus uh, pelajaran jahit aja sebetulnya masuk ke pabrik itu udah bisa diterima ya. Yang pertama di konten saya yang pertama tuh ada jurus jahitan harus lurus. Memang itu berguna untuk semua jahitan, memang harus lurus. Dan itu intinya pertama itu harus punya, harus bisa ya menjahit dengan lurus. Itu yang pertama, itu udah bagus. Kalau bisa jahitan lurus itu bisa jahit apa aja ya. Terus yang keduanya stick dengan bagus rapi, itu jangan melenceng, jangan apa namanya itu sampai meleset ya. Nah, ya yang ketiga, syarat yang ketiga itu harus bisa bobok. Kalau udah bisa bobok udah pasti oke. Kalau itu udah pasti oke kalau udah bisa bobok mah.
pasti diterima. Nah, hanya dengan sekejap aja, beberapa menit aja udah jadi bobokan. Makanya ini bukan suatu hal yang susah kalau tahu ilmunya. Karena tukang jahit itu maupun senior yang pintar gimana itu selanjutnya, bobok itu adalah penting dan belajar terus ya. Tukang jahit itu nggak ada yang pintar ya, semuanya belajar terus dari hari ke hari, itu cuma belajar aja. Jadi makanya kita itu jangan merasa puas dengan kita belajar, terus aja belajar. Kenapa? Karena memang tukang jahit itu terus belajar ya, dari ke hari itu terus belajar. Makanya ini saya ajarin seperti ini ya. Ini hal yang penting, cara membobok itu penting ya. Cara bobok ini bisa berguna buat bikin kantong belakang celana, buat kemeja kita suka dibobok, terus buat blazer, buat jas, buat apa aja bisa yang sifatnya dibobok ini. Inilah. Nah, seperti ini. Ini udah oke, segini. Hanya perlu beberapa menit aja. Oke. Kita selanjutnya, pelajaran selanjutnya ya. Ini dikatakan penting tidak penting tapi harus bisa ya. Ini bikin kantong depan celana ya. Bikin kantong depan celana. Mulainya kita gabung saja seperti ini. Nah, gabung seperti ini. Terus dibalikan, disetik ya. Ini sengaja saya benangnya pakai benang yang hitam supaya kelihatan ya. Jadi kontras kelihatannya, supaya kelihatan jahitannya tuh ada ya gitu. Beda lagi nanti kalau kalian bikin, mungkin harus yang matching ya, matching bahan itu lebih keren, lebih bagus. Tapi ini sengaja saya bikin dengan benang hitam biar kelihatan jahitannya apa aja. Nih, bikin kantong celana depan ya. Ini kelihatannya susah ya, bikin kantong tuh kayak gimana padahal cuma beberapa langkah aja. Tuh, ini terus dijahit bawahnya. Di bawah celananya, bawah kantongnya dijahit. Bawah kantongnya dijahit. Nah, dibalikan. Nah, jahit seperti ini. Udah gitu begini. Tuh. Ini tinggal ngejahit aja atasnya sama pinggirnya udah jadi. Maka kalian bagi pemula atau yang belum bisa bikin kantong, kalian tinggal praktek bikin, bisa deh bikin celana. Dan mungkin selanjutnya apa bikin celana kayak gimana, tunggu aja konten selanjutnya. Saya bikin nanti akan bikin golfi ya, bikin beban. Nah, ini konten selanjutnya ya. Ini kalau bikin celana belakangnya dibobok, belakang depannya seperti ini udah jadi. Udah jadi. Oke? Ini udah jadi. Kalian jangan lupa subscribe, nyalakan channelnya, nyalakan loncengnya, dan like, share ke teman-teman ya. Jangan lupa di komen kalian mau konten apa selanjutnya. Jadi akan saya bikinkan konten selanjutnya. Oke, bye bye. Terima kasih.